kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two state solution. Siap? Dah? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah baru saja saya mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri RRT yang mulia Bapak Li Qiang, Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pertemuan tadi kami membahas berbagai isu terkait kerjasama bilateral kedua negara seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja termasuk kerjasama antar parlemen.
dan kami juga membahas situasi politik dan ekonomi global dan regional. Termasuk juga kami membahas terkait dengan bagaimana membuka blokade kemanusiaan yang ada di Gaza, meminta dukungan kepada RRT dan bagaimana agar perang yang ada di wilayah Gaza bisa segera berakhir dengan adanya two-state solution. Dan tentu saja kunjungan beliau ke gedung DPR RI ini merupakan refleksi pemerintahan RRT yang juga memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia yang melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPR RI. Dan tahun 2025 ini adalah hubungan diplomatik antara RRT dengan Republik Rakyat Tiongkok, juga sekaligus 70 tahun hubungan atau kerjasama konferensi Asia Afrika antara Indonesia dengan Tiongkok, yang mana pada saat itu Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok bersama-sama ingin membebaskan negara-negara berkembang yang ada di Asia Afrika untuk mendapatkan kemerdekaannya. Jadi hubungan ini sudah berjalan dari dulu, yang mana yang mulia Perdana Menteri Li Qiang menyatakan bahwa hubungan itu dimulai dari persahabatan antara yang mulia Mao Zedong dengan Bapak Presiden Soekarno, dan itu berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan ini bisa semakin baik, semakin erat, dan tentu saja meningkat dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan kedua rakyat yang ada di kedua negara. Karenanya saya melihat bahwa kita perlu selalu menjaga hubungan di antara negara-negara yang ada di tingkat regional, juga bukan hanya ASEAN tapi juga yang ada di Asia Tenggara, dan semata-mata adalah untuk menjaga kestabilan di seluruh kawasan dalam mendukung semua situasi yang ada sehingga perdamaian selalu terjadi, sehingga kesejahteraan rakyat bisa selalu berjalan dengan baik. Itu kurang lebih. Ada pertanyaan? Dan satu lagi Bu, yang dana parpol akan meningkat 10 kali lipat. Minta tanggapannya mengenai hal itu. Apa aja tadi? 1, 2, 3, 4. Terkait investasi negara Cina, tentu saja DPR melalui regulasinya dan hal-hal yang perlu didorong, kita akan mendukung kebijakan dari pemerintah, tentu saja yang sama-sama saling menguntungkan di antara kedua negara melalui kebijakan-kebijakannya di kementerian terkait, untuk ya bagaimanapun investasi dari RRT merupakan investor ketiga terbesar yang ada di Indonesia. Begitu juga Indonesia juga harus meningkatkan investasinya di sana, juga bagaimana kita meningkatkan people to people contact melalui pendidikan dan pariwisata. Tadi juga disampaikan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia dan rakyat Tiongkok untuk lebih banyak datang ke Indonesia, dan masyarakat Indonesia untuk lebih banyak datang ke Tiongkok.